Halo semua, perkenalkan nama saya Mariana Ayulindas, NPM 24204040, Prodi S1 Kebidanan, kelas 2024B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dalam video ini, saya akan menganalisis kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, yaitu tragedi Trisakti pada tahun 1998. Video ini dibuat untuk memahami kasus ini dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut videonya. Sahabat Kompas.com, pada 12 Mei 1998 atau bertepatan dengan 24 tahun yang lalu, demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Orde Baru terjadi. Kejadian tersebut dikenal dengan tragedi Trisakti karena terdapat 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang gugur dalam peristiwa tersebut. Keempat mahasiswa tersebut tewas tertembak di dalam kampus saat mengikuti demonstrasi yang menuntut turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Kekejaman aparat dengan alibi untuk meredakan demonstrasi pada mahasiswa saat itu masih mendapat sorotan hingga saat ini. Akibat kejadian tersebut, perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar. Puncaknya terjadi pada 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya serta menandai akhir dari rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Lantas, bagaimana kronologi kejadian tragedi Trisakti dan siapa saja korbannya? Pada awal tahun 1998, perekonomian Indonesia mengalami goncangan akibat adanya krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Tepat 24 tahun lalu, pada 12 Mei 1998, para mahasiswa termasuk mahasiswa Trisakti melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara. Aksi yang dinamai dengan aksi damai tersebut dilakukan mahasiswa Trisakti pada pukul 12:30 siang. Namun aksi tersebut dihalangi oleh pihak kepolisian yang disusul oleh kedatangan militer. Beberapa perwakilan mahasiswa pun berusaha untuk melakukan negosiasi dengan para aparat. Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil. Pada pukul 5 sore, para mahasiswa bergerak mundur diikuti majunya pergerakan aparat keamanan. Aparat keamanan memukul mundur mahasiswa dengan menembakkan peluru ke arah para mahasiswa. Akibatnya, mahasiswa mulai berhamburan karena panik. Sebagian besar melarikan diri dan berlindung di Universitas Trisakti. Namun karena aparat tidak segera berhenti melakukan tembakan, satu persatu korban mulai berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit sumber waras. Tembakan dari aparat berasal dari berbagai penjuru, salah satunya adalah flyover Grogol dan jembatan penyeberangan. Selain itu, aparat tidak hanya menembaki mereka dengan peluru karet, tetapi juga dengan peluru tajam. Insiden tersebut menewaskan 6 orang korban dan dipastikan 4 diantaranya adalah mahasiswa Trisakti. Demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa adalah serangkaian aksi yang menuntut reformasi sejak awal 1998. Aksi tersebut semakin terbuka menyusul pengangkatan Soeharto menjadi presiden untuk ke-7 kalinya lewat sidang umum MPR pada 10 Maret 1998. Para aktivis menilai jika pemerintahan Orde Baru telah banyak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga menyeret negara ke dalam krisis moneter. Sehari setelah tragedi Trisakti, pada 13 Mei 1998, Rektor Universitas Trisakti saat itu, Profesor Dr. Mudanton Murtejo, mengumumkan bahwa ada 4 mahasiswa Trisakti yang gugur saat mengikuti demonstrasi.
Selain itu, terdapat juga 2 korban tewas dari universitas lain, sehingga jumlah korban tewas pada tragedi Trisakti berjumlah 6 orang. Setelah jatuhnya korban tewas dan banyaknya korban luka-luka, pihak berwenang mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada salah satu korban yang bernama Heri Hertanto, ditemukan serpihan peluru kaliber 5,56 mm di tubuhnya. Namun Jenderal Polisi Dipyo Widodo, Kapolri yang menjabat saat itu, membantah jika anak buahnya menggunakan peluru tajam. Kapolda Metro Jaya, Hamaminata, juga menyatakan bahwa polisi hanya menggunakan tongkat pemukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata. Sampai saat ini, misteri penembakan tersebut masih terus menyelimuti sejarah kelam dalam tragedi 12 Mei 1998. Akan tetapi, 4 mahasiswa yang tewas dalam tragedi 12 Mei 1998 ini akan dikenang sebagai pahlawan reformasi oleh pihak kampus dan namanya diabadikan menjadi nama jalan di kampus Usakti, Nagrak, dan Bogor. Berdasarkan video tersebut, kasus tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 di Jakarta, ketika aparat keamanan menembak mahasiswa yang melakukan demonstrasi damai menuntut reformasi politik dan ekonomi. Korban 4 mahasiswa tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Kasus ini mencerminkan pelanggaran HAM, khususnya hak atas hidup dan hak untuk menyuarakan pendapat. Berdasarkan analisis nilai Pancasila dari kasus tersebut, yaitu memiliki sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Penembakan terhadap mahasiswa menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Tindakan ini bertentangan dengan upaya menjunjung martabat manusia. Yang kedua, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Demonstrasi adalah bagian dari proses demokrasi. Sebagai warga negara, mahasiswa memiliki hak untuk menyuarakan pendapat. Kesimpulan dari kasus tersebut, ini menunjukkan pelanggaran terhadap nilai Pancasila, di mana hak asasi manusia tidak dihormati. Menurut pandangan pribadi dan menurut pendapat saya, tragedi ini menunjukkan pentingnya reformasi hukum dan keamanan agar HAM dilindungi. Aparat seharusnya bertindak sesuai prinsip kemanusiaan. Teori berdasarkan teori keadilan John Rawls, perlakuan terhadap individu harus adil dan setara tanpa kekerasan. Dalam kasus tersebut, hukum yang berlaku terhadap pelaku akan dipenjarakan selama 6 tahun. Demikian analisis tentang kasus Trisakti. Semoga kasus ini menjadi pelajaran penting agar pelanggaran HAM tidak terulang lagi. Terima kasih. Sekian.